Selamat pagi Bapak Ibu dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, dan selamat Hari Paskah. Mari sebelum kita bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami hingga saat ini. Terima kasih Tuhan memberi kami kesehatan, juga waktu kesempatan untuk boleh berjumpa bersama meski melalui media internet. Tapi kami percaya Engkau bersama dengan kami, Engkau berkat dalam hati kami dan memberikan berkat-Mu bagi kami semua. Termasuk juga saat ini ketika kami akan bersama membaca merenungkan firman Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan membimbing menolong kami sehingga kami dapat mengerti memahami firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan para siswa yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita bersama merenungkan sebuah tema, yakni kebangkitannya memberikan sukacita. Kebangkitannya memberikan sukacita. Dan kita bersama membaca Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai 18. Yohanes 20 ayat 11 sampai 18 tertulis demikian. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Sampai sebagian jawab bacaan kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan para siswa yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang mengalami duka karena kehilangan seorang yang dia kasihi, lalu dia menulis sebuah kalimat seperti ini. "Meski aku menyembunyikan air mata saat menyebut namamu, tetapi rasa sakit di hatiku tetap sama. Meskipun aku tertawa dan tampak tidak memikirkan sama sekali, tetapi tidak seorang pun yang merindukanmu lebih dari aku." Bapak, Ibu, para siswa, kalimat ini kalimat yang sederhana, tetapi memberikan sebuah gambaran betapa besarnya duka yang dialami oleh sang penulis ketika kehilangan seorang yang dia kasihi. Dan perasaan seperti ini dialami oleh siapapun dan mungkin juga kita. Ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, baik itu suami istri, baik itu orang tua, baik itu saudara kandung kita, atau bahkan mungkin ketika kita kehilangan seorang sahabat yang dekat, yang memberikan begitu banyak warna dalam kehidupan kita. Dan perasaan seperti ini adalah sesuatu yang wajar, yang timbul karena belas kasih, karena kasih kita kepada mereka.
Nah, yang menarik adalah perasaan duka yang seperti inilah yang dirasakan oleh Maria Magdalena ketika dia menyaksikan guru yang dia hormati tergantung di atas kayu salib tak berdaya. Dan di tengah duka itu ada rasa sesal di dalam hati Maria Magdalena karena dia tidak memiliki kesempatan untuk memberikan rasa hormat atau juga memberikan ucapan terima kasih kepada sang guru. Mengingat di dalam Alkitab dikatakan, karena hari Sabat segera tiba, Yusuf Arimatea meminta izin kepada Pontius Pilatus untuk menurunkan jenazah Tuhan Yesus, lalu segera dimasukkan di dalam kubur yang baru, dan kubur itu ditutup dengan batu besar dengan 2 penjaga di depannya. Jadi Maria tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan rasa hormat kepada sang guru ketika gurunya sudah meninggal dunia. Jadi bisa dibayangkan betapa besarnya duka yang dialami oleh Maria Magdalena. Dan rasa duka itu dirasa oleh Maria Magdalena karena Maria Magdalena merasakan bahwa Tuhan Yesus bukan sekedar guru biasa. Ada sebuah pengalaman yang dimiliki oleh Maria Magdalena bersama dengan Tuhan Yesus yang membuat rasa duka, rasa sesal itu semakin besar. Apa yang dialami? Di dalam Lukas pasal 8 ayat yang pertama sampai ketiga, di sana dinyatakan bahwa Maria Magdalena melayani Tuhan Yesus dengan kekayaannya. Dan kenapa itu terjadi? Kita bisa melihat pada ayat yang kedua dalam Lukas 8, dan ini ditegaskan dalam Markus 16 ayat 9, bahwa Maria Magdalena dulu pernah dirasuk 7 roh jahat. Jadi bisa dibayangkan bahwa Maria Magdalena punya masa lalu yang kelam. Kalau kita ingat di Gerasa, ketika ada seorang dirasuki setan legion, jumlahnya sangat banyak, Alkitab katakan dia tinggal di pekuburan. Tidak ada seorang pun yang mendekati dia. Dia dikucilkan dari masyarakat, dia dijauhkan dari keluarganya. Dia diperlakukan seperti orang gila. Nah, ini memberikan kepada kita gambaran betapa kelamnya kehidupan Maria Magdalena sebelum dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bukan tidak mungkin dia dikucilkan dari keluarganya, dikucilkan dari tengah masyarakat, tinggal di tempat pekuburan, diperlakukan seperti orang sakit jiwa, padahal dia seorang wanita dengan latar belakang yang biasa saja. Nah, semua itu berubah ketika Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan Yesus. Alkitab katakan Maria dibebaskan dari ketujuh roh jahat itu. Dan sejak saat itu, dia mengalami pemulihan. Dia bukan hanya kembali ke tengah keluarga, dia bukan hanya kembali diperlakukan, diterima oleh masyarakat, tetapi hidupnya pun berubah karena perjumpaan yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Alkitab katakan Maria Magdalena menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, perjumpaan ini, pengalaman iman ini membuat Maria Magdalena dipenuhi oleh rasa syukur. Karena itu dalam Lukas 8 ayat yang pertama sampai ketiga, Alkitab katakan Maria Magdalena bersama dengan beberapa wanita yang lain melayani Tuhan Yesus dan rombongan dengan kekayaan mereka. Dan rasa syukur ini juga yang mendorong Maria Magdalena untuk tetap dekat dengan Tuhan Yesus di detik-detik terakhir dari kematian Tuhan Yesus. Dan rasa syukur ini juga yang menggerakkan Maria Magdalena pada hari pertama dari minggu itu untuk pergi ke kubur Tuhan Yesus dengan membawa rempah-rempah untuk memberikan rempah-rempah pada jenazah Tuhan Yesus, sekaligus juga memberikan rasa hormat yang terakhir kepada sang guru. Jadi Maria Magdalena begitu mengasihi Tuhan Yesus. Maria Magdalena begitu dekat dengan Tuhan Yesus, sehingga bisa dibayangkan apa yang dia rasakan ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Ketika dia tidak bisa menunjukkan rasa hormat kepada sang guru yang sudah memberikan jasa yang begitu besar dalam hidupnya. Ada duka yang mendalam yang dirasakan oleh Maria Magdalena ketika dia menyaksikan sang guru dihukum
demi memuaskan rasa egois dan kebencian dari para pemimpin agama Yahudi. Ada dan duka itu berujung kepada rasa terkejut ketika dia pergi ke kubur Tuhan Yesus dan tidak mendapati tubuh jenazah gurunya ada dalam kubur itu. Dan dia tidak mengetahui di mana sang guru berada. Jadi bisa dibayangkan betapa besar duka yang dialami oleh Maria Magdalena, sekaligus juga betapa besar rasa sesal yang dirasakan oleh Maria Magdalena karena tidak bisa menunjukkan atau tidak bisa kembali melayani gurunya, tidak bisa menunjukkan rasa hormat, rasa terima kasih, bahkan tidak bisa menunjukkan rasa hormat di saat terakhir dari kematian gurunya. Duka yang dialami oleh Maria Magdalena itu begitu luar biasa, sehingga dia tidak bisa mengenali sang guru ketika dia dipanggil oleh gurunya. Dalam Yohanes pasal 20 Alkitab katakan, ketika Tuhan Yesus memanggil Maria Magdalena dengan sebuah kalimat, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria Magdalena dikatakan tidak mengenali Tuhan Yesus, berpikir bahwa yang bertanya adalah tukang kebun. Jadi Bapak Ibu, para siswa, Maria Magdalena sedang mengalami duka yang luar biasa, sehingga tidak bisa mengenali kehadiran Tuhan Yesus di dekatnya. Nah, perasaan duka seperti ini mungkin pernah atau sedang kita alami. Mungkin kita merasa berduka karena kehilangan seorang yang kita kasih. Mungkin orang tua kita, saudara kita, teman, sahabat kita, siapapun orang yang kita kenal. Yang ketika kita kehilangan mereka, kita begitu berduka. Atau mungkin juga kita tengah mengalami situasi yang sulit di tengah keluarga, dalam lingkungan sosial maupun juga dalam studi, yang membuat hati kita dipenuhi oleh duka dan rasa sesal. Atau mungkin ada kegagalan demi kegagalan yang membuat kita ingin menyerah, mengaku kalah, dan tidak mau lagi melangkah. Duka seperti ini kalau kita rasakan itu sesuatu yang manusiawi. Karena kita adalah manusia biasa yang bisa kehilangan sesuatu, dan ketika kita kehilangan, ada duka yang memenuhi hati kita. Namun, ini yang luar biasa. Dalam duka itu, Tuhan menyapa kita. Dalam duka itu, Dia menyebut nama kita. Dan Dia memberikan penghiburan bagi kita. Seperti yang dialami oleh Maria Magdalena. Ketika dia sedang menangis di dekat kubur Tuhan Yesus hadir di situ, menyapa dia. Tuhan Yesus hadir di situ dan berkata, "Ibu, kenapa engkau menangis?" Sapaan itu ada sebuah sapaan yang Tuhan nyatakan sebagai bentuk kasih kepada Maria Magdalena. Dan sapaan itu bukannya sekedar membuat Maria Magdalena menyadari kehadiran Tuhan di dekatnya, tetapi membuat Maria Magdalena berhenti menangis, berhenti meneteskan air mata, bahkan mengubah air mata itu menjadi tawa bahagia. Sapaan itu pun juga menghadirkan asa, menghadirkan harapan ketika Maria Magdalena putus asa. Dia bertanya, "Di mana guru?" Dia kehilangan harapan untuk berjumpa dengan gurunya. Tetapi ketika dia melihat gurunya hidup, gurunya sudah bangkit dari kematian, maka di situ dia menemukan pengharapan di tengah keputusasaannya. Nah, Bapak Ibu, para siswa, seharusnya sukacita yang sama juga memenuhi hati dan pikiran kita ketika kita merayakan Paskah. Karena peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus memberikan sebuah bukti bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Allah yang sudah mengalahkan dosa dan kematian. Allah yang memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Dan kebangkitannya bukan sekedar memberikan pengharapan, tapi juga memberikan penghiburan dalam segala duka kita. Karena Allah kita Allah yang hidup, Allah yang menyertai kita, Allah yang sanggup untuk menolong kita dalam situasi sesulit apapun. Karena itu, kalau kita sedang mengalami duka atau kehilangan pengharapan, datanglah kepada Allah yang hidup,
yang pasti akan memberikan penghiburan sekaligus pengharapan dalam kehidupan kita. Ketika kita sedang berduka, mungkin kita sedang mengalami kegagalan demi kegagalan, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Ketika kita sedang meneteskan air mata karena kehilangan orang yang kita kasih, jangan ragu untuk datang kepada Tuhan. Bukankah Tuhan sendiri yang berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan baginya. Artinya, Tuhan membuka dirinya bagi umatnya untuk datang kepada Dia. Dan Dia bukan sekedar membuka diri, tetapi Allah yang hidup pasti akan memberikan penghiburan, pengharapan bagi kita yang dikasihinya. Dan kalau kita punya Allah yang hidup, yang memberikan penghiburan dan pengharapan, mari kita menjalani hidup kita dengan penuh pengharapan. Masalah akan tetap ada, tetapi jangan takut, jangan gentar, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Kesulitan akan tetap ada, duka akan tetap kita hadapi dalam hari-hari kita. Tetapi jangan kalah oleh itu semua, karena Allah yang hidup, yang memberikan pengharapan, memberikan kehidupannya, akan menopang tiap langkah kehidupan kita. Dia pasti akan memimpin, menyertai kita hari demi hari sampai akhir hidup kita. Dan sebagai orang yang telah menerima pengharapan, mari kita pun juga menyuarakan pengharapan itu kepada orang lain. Menyuarakan berita sukacita itu kepada orang lain, agar mereka pun menemukan, mengalami sukacita di dalam Tuhan dan menaruh harap hanya kepada Tuhan. Seperti yang dilakukan Maria Magdalena, berjumpa dengan Tuhan Yesus membuat dia berlari kepada murid-murid dan berkata bahwa Allah kita Allah yang hidup. Sukacita dia ceritakan, dia bagikan, sehingga orang lain pun merasakan sukacita yang sama seperti yang dirasakan olehnya. Demikian pula dengan kita. Allah kita yang Allah hidup, Dia mengubah air mata menjadi tawa. Dia menghapus duka, memberikan sukacita. Karena itu mari kita bagikan sukacita itu kepada orang sekitar kita, agar mereka pun dapat bersukacita saat melangkah menjalani keseharian mereka. Amin. Mari kita bersama berdoa. Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, terima kasih untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Firman yang meneguhkan iman kami, bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup, yang memberikan kehidupan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita bagi kami. Karena itu kami melangkah menjalani keseharian kami bersama dengan Tuhan, dengan menaruh harap kami hanya kepada Tuhan. Dan berkenan Tuhan memimpin menyertai kami semua, menolong kami dalam menjalani keseharian, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dalam setiap duka dan pergumulan yang kami alami. Hamba-Mu saat ini berdoa untuk Bapak Ibu Guru, berikan kesehatan, berikan semangat, berikan sukacita, beri hikmat bijaksana, untuk boleh menjalani keseharian dalam berkat anugerah dari Tuhan. Berdoa juga untuk para siswa, di tengah begitu banyak tanggung jawab, di tengah begitu banyak kesulitan yang dialami karena pandemi, ya Tuhan tetap menolong, memimpin, menyertai, sehingga para siswa boleh melalui semuanya dalam berkat anugerah Tuhan, melihat pertolongan Tuhan dalam hidupnya, dan menjalani hari-hari dalam sukacita, dalam pengharapan, dalam tawa di dalam Tuhan. Berkati juga untuk saudara kami yang sakit, Tuhan berkenan menjamah, memulihkan. Dan berkati juga hari depan kami serahkan ke dalam tangan kasih. Berkati juga Sekolah Krista Mitra, Allah yang turut berkasih karunia memimpin dan menolong Sekolah Krista Mitra, sehingga sekolah ini, sekolah yang Tuhan dirikan, boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan di tengah dunia ini. Dan berkati juga bangsa negara kami. Berkati para siswa yang akan menghadapi ujian, dan berikan hikmat, bijaksana, semangat, agar dapat mempersiapkan diri dengan baik, dan mendapatkan hasil terbaik, menorehkan prestasi terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, para siswa yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan mengasihi kita semua. Dia akan menyertai langkah-langkah kita, Dia akan memimpin dan menolong kita. Tuhan memberkati.